Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfadinda, perwakilan dari kelompok 3. Jadi pada video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan percobaan atau praktikum yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai listrik dan magnet. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu ada 4 orang. Yang pertama, Afifah Nadifa Ersyah. Yang kedua, Atika Syafitri. Yang ketiga, Ahmad Fauzan. Dan yang keempat, saya sendiri, Nadia Ulfadinda. Jadi pada video ini kami akan mengerjakan praktikum atau percobaan mengenai listrik dan magnet, yaitu yang pertama sifat-sifat magnet, yang kedua cara membuat magnet dengan cara induksi, yang ketiga cara membuat magnet dengan cara menggosok, dan yang keempat listrik statis. Jadi berikut ini kami tayangkan beberapa percobaan yang telah kami kerjakan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Pada percobaan ini, kita membutuhkan 3 kelompok alat dan bahan. Yang pertama yaitu magnet. Karena saya tidak mempunyai magnet seperti magnet yang biasa digunakan dalam percobaan-percobaan di sekolah, oleh karena itu saya hanya menggunakan magnet yang ada di rumah saya saja. Saya menggunakan 2 macam magnet. Yang pertama yaitu magnet yang biasanya ada di speaker. Dan yang kedua, magnet yang biasanya digunakan pada nama tanda pengenal. Kelompok bahan yang kedua yang saya gunakan yaitu benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda-benda yang berbahan besi, kobalt, nikel, dan baja. Tapi saya tidak memiliki benda yang berbahan kobalt dan baja, oleh karena itu saya hanya menggunakan benda yang berbahan besi dan nikel. Benda yang berbahan besi pada percobaan saya adalah sendok, paku, dan jarum pentul. Sedangkan benda berbahan nikel adalah uang koin 1000. Lalu, kelompok bahan yang ketiga adalah benda dan magnetik. Benda dan magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dan benda dan magnetik adalah benda yang tidak berbahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Pada percobaan yang saya lakukan, saya menggunakan benda dan magnetik, yaitu yang pertama, botol parfum yang berbahan kaca, yang kedua, uang koin 500 yang berbahan aluminium, yang ketiga, tutup kotak plastik yang berbahan plastik. Yang keempat, kuas yang berbahan kayu dan juga plastik. Itulah alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang saya lakukan ini. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menyiapkan sepasang magnet. Sebenarnya, magnet ini memiliki 2 buah sumbu, yaitu sumbu utara dan sumbu selatan. Jika kita menggunakan magnet yang biasanya digunakan pada percobaan-percobaan di sekolah, itu akan lebih mudah untuk membedakan mana sumbu selatan dan mana sumbu utara. Tapi karena saya hanya menggunakan magnet yang ada di rumah saja, maka akan susah untuk membedakan mana yang sumbu utara dan mana yang sumbu selatan. Langkah yang kedua yang akan kita kerjakan adalah kita akan mendekatkan bagian yang sama atau sumbu yang sama dari masing-masing magnet tersebut. Jadi, pada magnet yang pertama, saya akan mendekatkan bagian yang ini, yang berwarna kuning ini. Dan pada magnet yang kedua, saya juga akan mendekatkan bagian yang berwarna kuning ini juga. Nah, pada saat kedua magnet tersebut didekatkan, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh kedua magnet tersebut. Nah, sekarang saya akan mendekatkan kedua magnet ini. Bisa kita lihat pada saat magnet ini didekatkan, masing-masing magnet tersebut memberikan gaya tolak-menolak, sehingga magnet tersebut tidak mau didekatkan. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa jika magnet tersebut didekatkan pada sumbu yang sama antara magnet yang satu dengan magnet yang kedua, maka magnet tersebut akan memberikan gaya tolak-menolak, atau magnet tersebut tidak mau menyatu. Nah, langkah percobaan yang ketiga adalah kita akan mendekatkan magnet yang pertama dengan magnet yang kedua pada bagian yang berbeda atau pada sumbu yang berbeda. Jadi pada magnet yang pertama kita akan mendekatkan bagian yang berbeda dengan magnet yang kedua. Pada magnet yang pertama, saya akan mendekatkan bagian yang ini atau yang berwarna hitam ini
Sedangkan pada magnet yang kedua, saya akan mendekatkan bagian yang kuning ini. Lalu setelah didekatkan, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet tersebut jika kita mendekatkan sumbu yang berbeda atau bagian yang berbeda dari masing-masing magnet. Bisa kita lihat pada magnet ini, pada saat bagian yang berbeda didekatkan atau sumbu yang berbeda didekatkan, magnet tersebut saling tarik-menarik. Dan ini sangat sulit untuk dilepaskan. Magnet tersebut saling tarik-menarik seperti ini. Nah, jadi pada percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa jika magnet tersebut didekatkan pada sumbu yang berbeda atau bagian yang berbeda, magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa magnet tersebut terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu utara dan sumbu selatan. Bisa kita lihat pada magnet ini juga terbagi menjadi dua sumbu, tapi kita tidak bisa membedakan yang mana yang sumbu utara dan mana yang sumbu selatan. Langkah percobaan yang keempat adalah kita harus menyiapkan satu buah magnet dan benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik yang telah saya siapkan pada percobaan ini adalah paku, uang koin 1000, jarum pentul, dan juga sendok. Nah, selanjutnya, langkah percobaan kelima adalah kita akan mencoba mendekatkan magnet pada masing-masing benda tersebut. Lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet tersebut pada saat kita mendekatkannya dengan masing-masing benda-benda yang telah saya siapkan ini. Nah, sekarang saya akan mendekatkan magnet ini ke masing-masing benda magnetik tersebut, lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet ini ke masing-masing benda magnetik ini. Nah, yang pertama paku. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat magnet didekatkan ke paku, paku tersebut tertarik ke arah magnet sehingga paku tersebut menempel ke magnet seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa paku tersebut tertarik ke magnet. Jadi magnet itu menarik paku. Nah, sekarang ke uang koin 1000. Nah, bisa kita lihat pada uang koin 1000, magnet tersebut juga menarik uang koin 1000 sehingga uang koin 1000 tersebut menempel ke magnet. Nah, sekarang kita lihat pada jarum pentul. Nah, bisa kita lihat pada jarum pentul, magnet tersebut juga menarik jarum pentul sehingga jarum pentul menempel ke magnet. Nah, sekarang kita lihat pada paku ulir. Nah, bisa kita lihat pada paku ulir, magnet tersebut juga menarik paku ulir tersebut sehingga paku ulir tersebut menempel ke magnet. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat pada sendok. Apakah sendok juga ikut tertarik ke magnet atau tidak? Nah, bisa kita lihat di sini, sendok juga ikut tertarik ke magnet. Jadi bisa kita simpulkan bahwa benda-benda magnetik terbukti adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, bisa kita lihat pada magnet ini. Langkah percobaan selanjutnya adalah kita harus menyiapkan satu buah magnet dan benda-benda non-magnetik. Benda-benda non-magnetik yang saya gunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, tutup kotak plastik, yang kedua, uang koin 500, yang ketiga, botol parfum, dan yang keempat, kuas. Nah, sekarang kita akan mencoba mendekatkan magnet ke masing-masing benda non-magnetik ini. Yang pertama adalah tutup kotak plastik. Yang tutup kotak plastik ini berbahan plastik. Nah, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet ini pada saat magnet ini didekatkan ke benda-benda non-magnetik. Nah, bisa kita lihat di sini, pada saat didekatkan, bahkan ditempelkan seperti ini pun, magnet ini tidak menarik plastik ini.
Nah, sekarang kita coba lihat ke benda selanjutnya, yaitu uang koin 500. Nah, pada uang koin 500, magnet ini juga tidak menarik uang koin 500 ini. Nah, sekarang kita lihat pada botol parfum, yaitu yang berbahan kaca. Nah, bisa kita lihat di sini, magnet ini juga tidak menarik botol parfum ini. Dan sekarang yang terakhir, kita lihat pada kuas yang berbahan kayu dan plastik. Nah, bisa kita lihat pada kuas ini, magnet juga tidak menarik kuas ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa benda non-magnetik terbukti adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kan kita telah menyiapkan satu buah tutup kotak plastik dan sepasang magnet. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sekarang coba kita dekatkan magnet ini ke tutup kotak plastik ini. Tidak terjadi reaksi apa-apa kan? Nah, sekarang coba kita letakkan magnet yang pertama di sisi kanan kotak plastik dan magnet yang kedua di sisi kiri kotak plastik. Nah, bisa kita lihat di sini, magnet yang awalnya tidak menempel ke kotak plastik, sekarang menempel ke kotak plastik. Itu dikarenakan karena kita meletakkan magnet yang kedua di sisi kiri kotak plastik. Jadi, magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa magnet tersebut dapat memiliki gaya tarik-menarik, dan gaya tarik-menarik tersebut dapat menembus suatu benda seperti ini. Jadi gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh magnet tersebut dapat menembus suatu benda, yaitu tutup kotak plastik ini. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai cara membuat magnet dengan cara induksi. Jadi alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini ada 3. Yang pertama yaitu magnet, yang kedua benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik yang saya gunakan dalam percobaan ini ada 2. Yang pertama yaitu paku, dan yang kedua yaitu jarum pentul. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mendekatkan magnet ini ke paku. Nah, setelah kita dekatkan magnet dan paku seperti ini, lalu ujung dari paku ini akan kita dekatkan ke jarum pentul seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah paku kita dekatkan ke jarum pentul seperti ini, paku menarik jarum pentul sehingga jarum pentul menempel ke paku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paku ini telah mempunyai sifat-sifat magnetik sehingga dapat menarik benda-benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentul. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara induksi. Percobaan yang selanjutnya adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini ada 3. Yang pertama yaitu magnet, yang kedua yaitu benda magnetik, yaitu paku dan jarum pentul. Langkah-langkah dalam percobaan ini, yang pertama kita akan mencoba menggosokkan magnet ke paku secara satu arah selama 30 detik sampai 1 menit. Setelah itu, kita pisahkan magnet dengan paku, lalu paku akan kita dekatkan ke jarum pentul. Lalu kita lihat reaksi apa yang diberikan oleh paku terhadap jarum pentul. Nah, sekarang saya akan mencoba menggosokkan magnet ke paku secara satu arah selama 30 detik sampai 1 menit. Bisa kita lihat
pada saat paku kita dekatkan ke jarum pentul, terjadi gaya tarikan dari paku terhadap jarum pentul seperti ini. Jadi paku telah mendapatkan sifat magnetik dari magnet yang kita gosokkan tadi, sehingga paku bisa menarik benda-benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentul. Nah, itulah cara membuat magnet dengan cara menggosok. Percobaan selanjutnya adalah mengenai listrik statis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini hanya ada dua, yaitu potongan kertas dan satu penggaris plastik atau sisir plastik. Tapi saya menggunakan sisir plastik. Langkah percobaan yang akan kita lakukan pada percobaan ini adalah yang pertama, kita akan menggosokkan sisir plastik ke rambut yang kering secara satu arah. Setelah digosokkan, kita akan mendekatkan sisir plastik ini ke potongan-potongan kertas ini, lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh sisir plastik ini terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, sekarang saya sudah menggosokkan sisir plastik ini ke rambut yang kering, lalu sekarang saya akan mencoba mendekatkan sisir plastik ini ke potongan-potongan kertas ini, lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh sisir plastik ini terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, bisa kita lihat pada saat sisir plastik didekatkan ke potongan-potongan kertas ini, terjadi gaya tarikan dari sisir plastik terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, itulah yang disebut dengan listrik statis. Jadi, itulah percobaan-percobaan yang telah kami kerjakan. Sekarang saya akan mencoba menyimpulkan hasil dari percobaan yang telah kami kerjakan tersebut. Dari percobaan yang pertama, yaitu mengenai sifat-sifat magnet, kita dapat menyimpulkan beberapa sifat yang dimiliki oleh magnet. Yang pertama yaitu, jika sumbu dua buah magnet yang berbeda kita dekatkan, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Yang kedua, jika sumbu dua buah magnet yang sama kita dekatkan, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Yang ketiga, magnet hanya dapat menarik benda-benda magnetik saja. Benda-benda magnetik adalah benda-benda yang berbahan dasar besi, kobalt, baja, dan nikel. Dan magnet tidak dapat menarik benda-benda non-magnetik. Benda-benda non-magnetik adalah benda-benda yang tidak termasuk ke dalam benda magnetik. Dan yang terakhir, gaya tarik-menarik dari magnet tersebut dapat menembus suatu benda. Dan selanjutnya dari percobaan yang kedua, yaitu cara membuat magnet dengan cara induksi, dapat kita simpulkan benda magnetik, yaitu paku yang kita tempelkan ke magnet, akan mendapatkan sifat magnetik dari magnet tersebut, sehingga paku tersebut akan mendapatkan sifat magnetik, sehingga paku tersebut dapat menarik benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentul. Dan dari percobaan yang ketiga, yaitu mengenai cara membuat magnet dengan cara menggosok. Jadi pada percobaan tersebut, kita menggosokkan magnet ke benda magnetik, yaitu paku, secara satu arah. Lalu paku tersebut kita dekatkan ke benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentul. Lalu kita bisa melihat paku tersebut menarik jarum pentul tersebut. Jadi bisa kita ketahui bahwa paku tersebut mendapatkan sifat magnetik dari magnet yang kita gosokkan ke paku tersebut. Lalu dari percobaan yang terakhir, yaitu mengenai listrik statis. Jadi pada percobaan tersebut, kita awalnya menggosokkan sisir plastik ke rambut yang kering. Lalu sisir plastik itu kita dekatkan ke potongan-potongan kertas. Lalu potongan-potongan kertas itu akan tertarik ke arah sisir plastik tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai muatan listrik. Jadi muatan listrik itu terbagi menjadi tiga, yaitu muatan listrik positif atau proton, muatan listrik negatif atau elektron, dan muatan listrik netral atau neutron. Jika muatan listrik itu berbeda, maka muatan listrik itu akan saling tarik-menarik. Dan jika muatan listrik itu sama, muatan listrik itu akan saling tolak-menolak. Jadi, di rambut yang kering itu, terdapat muatan listrik negatif atau elektron. Dan di sisir plastik terdapat muatan listrik positif. Jadi pada saat sisir plastik digosokkan ke rambut yang kering, muatan listrik negatif yang awalnya berada di rambut akan pindah ke sisir plastik. Lalu, potongan-potongan kertas itu bermuatan listrik positif. Jadi pada saat sisir plastik yang telah bermuatan listrik negatif kita dekatkan ke potongan-potongan kertas bermuatan listrik positif, maka akan terjadi tarik-menarik antara dua muatan listrik tersebut, sehingga potongan-potongan kertas itu akan tertarik ke arah sisir plastik tersebut. Jadi itulah salah satu contoh dari listrik statis.